Pria ini menemukan 10 penyadapan di kamar hotel, 7 kamera. Sebagai agen, dia cukup samar. Misinya kali ini adalah memantau hotel. Hasilnya belum dimulai, sebaliknya, ada orang yang memasang penyadap di mana-mana terlebih dahulu. Setelah mengobrak-abrik setiap sudut ruangan, dia melihat cermin di belakang. Tidak ada orang di belakang sini, kan? Untuk menguji dugaan ini, ia terlebih dahulu menggunakan panjang sepatunya untuk mengukur panjang ruangan. Lari keluar lagi untuk mengukur panjang keliling ruangan. Setelah dihitung, ternyata lebih dari 3 meter, yaitu di belakang ruangan, ada ruang tersembunyi, minimal 3 meter. Berpikir dengan hati-hati, dia segera merasa sangat menakutkan. Dia mengambil keuntungan dari tidurnya pelayan, menyelinap ke konter dan mencuri kunci utama. Membuka pintu terdalam, memang ada sesuatu yang teduh di dalamnya. Koridor panjang, semua kamar terhubung satu sama lain. Cermin di setiap kamar sebenarnya adalah cermin 2 sisi. Dari ruangan yang melihat ke dalam, itu adalah cermin, tetapi dari sini itu adalah kaca yang benar-benar transparan. Adegan di dalam ruangan terlihat jelas. Di dalam kamar nomor 5, seorang lelaki tua sedang memindahkan lantai di sini. Di dalam kamar nomor 4, seorang wanita sedang bernyanyi di depan cermin. Dan di kamar 1, terjadi penculikan di dalamnya. Seorang wanita mengikat seorang gadis kecil ke kursi. Komando memutuskan untuk membantunya. Dia datang ke pintu dan berkata dia ingin memeriksa meteran air. Wanita itu dengan tegas mengatakan kepadanya, keluar. Setelah hening sejenak, dia menendang pintu hingga terbuka. Pukulan keras menjatuhkan wanita itu. Saat melepaskan ikatan gadis itu, bersiaplah untuk membawanya pergi. Wanita itu mengambil pistolnya lagi dan berdiri. Agen itu berkata, dengarkan aku. Pang, 1 tembakan, dia langsung terlempar jauh. Soalnya, wanita tidak akan mendengarkan penjelasan pria. Wanita itu menghela napas lega, tetapi dia tidak tahu bahwa ada orang lain di sisi ini yang menyaksikan semua ini. Pria tua itu mengeluarkan sebotol obat bius dari sakunya dan diam-diam menuangkannya ke dalam gelas anggur wanita itu. Dia hampir berusia 80 tahun dan masih melakukan ini. Dia baru saja akan menoleh untuk melihat gelas anggur, Chang, wanita itu langsung memukulnya dengan sebotol anggur. Ternyata wanita itu segera mengetahui tentang perilakunya yang mengerikan. Dia berlari ke kamarnya, mengambil kunci mobilnya. Bersiaplah untuk segera kabur dari hotel seram ini. Tetapi begitu dia keluar dari pintu, dia melihat seorang pria yang mencurigakan membuka kap setiap mobil. Menunggu pria itu pergi, dia berani berlari kembali ke mobilnya. Tapi dia tidak bisa menyalakan mobil, ternyata pria itu mencuri korek api dari setiap mobil. Wanita punya firasat, sesuatu akan terjadi malam ini di Hotel El Royal ini. Dia mengikuti pria itu, ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan pemantik kembali, untuk keluar dari tempat yang tidak bermoral ini. Tapi apa yang dia lihat adalah adegan pembunuhan. Pria di kamar 1 ditembak dan dibunuh oleh seorang wanita. Dia ketakutan dan dengan cepat berlari kembali ke mobil, tetapi kali ini lelaki tua itu datang ke pintu. Orang tua itu menjelaskan bahwa dia tidak memiliki sifat jahat. Mengapa kamu memasukkan obat ke dalam cangkir? Itu karena hotel ini menyembunyikan rahasia besar. 10 tahun yang lalu dia masih perampok. Dia dan komplotannya merampok sebuah truk, tetapi pendatang baru yang sudah menabrak dan merusak truk. Jika truk ditinggalkan di tempat kejadian, mudah untuk meninggalkan celah. Karena itu, perlu ada sopir untuk pergi. Lelaki tua itu dengan tegas menyuruh teman-temannya untuk turun dari mobil. Aku akan bertanggung jawab menipu polisi. Dia menyuruh kaki tangannya untuk meninggalkan uangnya di lantai di kamar 4 Hotel El Royal. Namun sayang, lelaki tua itu berhasil memancing polisi pergi, namun dia sendiri yang ditangkap. Setelah 10 tahun di penjara, hal pertama yang dia lakukan saat keluar dari penjara adalah pergi ke Hotel El Royal. Untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, yang disembunyikan di lantai kamar wanita itu. Jadi sekarang, selama wanita itu setuju, pria tua itu bersedia membagi uang yang sangat besar ini dengannya. Lagi pula, dia sendiri tidak hidup bertahun-tahun lagi. Setengah dari uangnya sudah cukup. Wanita setengah dipercaya setuju, tapi sekarang memiliki dilema. Ada pembunuh wanita di kamar 1, yang bisa memantau ruangan di belakang cermin setiap saat. Jadi mereka menemukan cara, wanita itu seharusnya berpura-pura bernyanyi di depan cermin. Menarik perhatian pembunuh wanita itu. Lelaki tua itu bertanggung jawab untuk mencongkel lantai di sudut.
Setiap kali dia bertepuk tangan mengikuti irama, lelaki tua itu memukul palu. Keduanya bekerja sama dengan baik, dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan uang dalam jumlah besar. Tetapi ketika mereka ingin melarikan diri, langit tiba-tiba berdering dengan guntur. Karakter berikutnya di lantai. Lagi pula, bagaimana bisa seorang pria membuat dua wanita berjuang untuknya? Daniel adalah ahli cuci otak. Dia memilih dua pengejarnya, bagi mereka untuk berduel. Yang mana pemenangnya bisa menjadi Nyonya Daniel satu hari. Setelah mendengar berita ini, Rose segera menjadi sangat bersemangat, bergegas dan bertempur dengan pihak lain. Kakak perempuan di samping sangat mengkhawatirkannya. Gadis kecil ini telah dicuci otak sepenuhnya, jika dia terus seperti ini, hidupnya akan hancur. Jadi malam itu, dia secara paksa mengikat Rose dan membawanya ke Hotel El Royal. Tapi setelah melepaskan Rose menyelinap ke telepon. Memberitahu Daniel lokasinya, Daniel sangat marah, segera membawa seseorang langsung ke Hotel El Royal. Tak disangka, di depan pintu pelanggan, mereka juga memanen satu barang secara tidak sengaja. Mereka bertemu dua orang yang membawa sejumlah besar uang tunai. Ditawarkan ke pintu, masih tidak bisa tidak mengambilnya. Tanpa sepatah kata pun, Daniel mengambil uang itu dan memaksa semua orang di hotel ke lobi. Kepada saudari yang mengkhianatinya, dia hanya mengucapkan satu kalimat dengan samar. Ayo main game. Dia dan pramusaji masing-masing menebak satu warna roda roulette, siapapun yang menebak dengan benar akan lepaskan orang itu. Akibatnya, Daniel membuka matanya tanpa berkedip dan menembak. Cabul, dia pergi ke pria tua itu dan wanita itu berkata, permainan terus berlanjut. Pria tua itu berpikir dalam hatinya bahwa dia akan tetap mati, hanya mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Sebuah serangan kepala, langsung mengenai hidung Daniel. Keduanya bertarung di dekat api. Api memutuskan tali lelaki tua itu, dan mereka meninju dan menendang. Tetapi dengan sangat cepat orang tua itu menjadi lemah. Tepat ketika Daniel hendak membunuhnya, pelayan itu mengarahkan pistol ke arahnya dari belakang. Dan pelayan ini ternyata adalah pria bersenjata profesional yang bersembunyi. Sebuah tembakan pistol ke kepala, langsung menjatuhkan dua orang. Bahkan musuh bersembunyi di balik sofa, dia hanya melepaskan dua tembakan, lalu dengan percaya diri berbalik. Begitu saja, pria tua dan wanita itu mendapatkan uang mereka kembali. Bersama-sama, mereka melarikan diri dari Hotel El Royal. Dan api di hotel ini mengubur kebenaran di sini selamanya.